Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dita Rizunanda dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami usul fikih. Maka dari itu, yuk simak videonya. Di video kali ini kita akan memahami tentang usul fikih nih teman-teman. Untuk kali ini kita memahami tentang usul fikih dan kita akan mempelajari tentang yang pertama, pengertian usul fikih, yang kedua, bidang pembahasan usul fikih, yang ketiga, sejarah perkembangan usul fikih, yang keempat, peranan usul fikih dalam pengembangan hukum Islam, dan yang terakhir tentang aliran-aliran usul fikih. Apa sih usul fikih itu? Kata usul fikih adalah tarkib idhafi kalimat majemuk yang telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu. Ditinjau dari segi bahasa etimologi, usul fikih terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Menurut aslinya kalimat tersebut bukan nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu, tetapi masing-masing dari mudhof dan mudhof ilaih memiliki pengertian sendiri-sendiri. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pembahasan fikih itu ada dua macam, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang praktis. Oleh karena itu, hukum-hukum mengenai iktikad keyakinan seperti keesaan Allah, keyakinan pada Rasul, keyakinan tentang hari kiamat, semuanya tidak termasuk di dalam pengertian fikih menurut istilah. Dan yang kedua yaitu pengetahuan tentang dalil-dalil yang terperinci atau mendetail pada setiap permasalahan. Seperti dikatakan membeli secara terpesan itu harus menyerahkan uangnya terlebih dahulu pada waktu akad. Maka ia disertai dalilnya dari Al-Quran. Jika dikatakan bahwa setiap penambahan dari harta pokok itu disebut riba, maka hal itu disertai dalilnya dari Al-Quran. Dan yang selanjutnya yaitu tentang bidang pembahasan dan tujuan. Dari penjelasan di atas menjadi jelas bahwa bidang pembahasan usul fikih adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli fikih di dalam menggali hukum syara' sehingga ia tidak keluar dari jalur yang benar. Usul fikih juga menjelaskan tentang hujahan Al-Quran bahwa Al-Quran harus didahulukan daripada hadis dan Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama. Juga tentang dalil-dalil yang zanni dan yang khoti pasti serta jalan yang harus ditempuh ketika terjadi pertentangan ta'arud antara zahir nas Al-Quran dengan hadis. Tujuan atau faidah mempelajari usul fikih ialah untuk mengetahui hukum-hukum Allah secara yakin atau zan, dugaan kuat, sehingga selamat dari taklid atau mengikuti tanpa mengetahui dalilnya dan menjadi seorang mujtahid yang sanggup mengeluarkan hukum furu'. Dan yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan usul fikih. Pada abad pertama Hijriyah, ilmu usul fikih belumlah lahir. Ia baru lahir pada abad kedua Hijriyah dengan keadaan yang masih bercampur dengan pembahasan ilmu fikih. Adapun yang pertama kali mengkodifikasikan pembahasan dan kaidah-kaidah usul fikih dalam suatu kitab yang sangat berharga dan dapat dikaji oleh generasi sekarang ialah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian bangkitlah beberapa ulama untuk meneruskan menyusun ilmu usul fikih. Di antaranya, yang pertama ada Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang merumuskan kitab yang diberi nama Al-Mustasfa. Yang kedua yaitu ada Imam Saifuddin Al-Midi yang diberi nama Ihkam fi Usulil Ahkam. Yang ketiga ada Imam Muzaffaruddin Al-Baghdadi Al-Hanafi yang diberi nama Al-Ihkam. Yang keempat ada Abu Isya Asy-Syadhibi diberi nama Al-Muwafaqat. Yang kelima ada Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaikani yang diberi nama Irsyadul Fuhul. Yang keenam ada Syekh Muhammad Al-Khudai yang diberi nama Usulul Fikih.
Usul fikih adalah salah satu disiplin ilmu keislaman yang memiliki posisi penting dalam pengembangan hukum Islam. Dalam disiplin ilmu, inilah pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran atau paradigma keilmuan dan kaidah-kaidah yang sangat diperlukan sebagai pijakan dasar dalam membangun sebuah formulasi hukum Islam yang diinginkan dibahas secara tuntas. Pada masa tabi'in, penggalian hukum syarok semakin meluas lantaran banyak permasalahan yang telah terjadi pada saat itu dan banyaknya para ulama tabi'in yang memberikan fatwa seperti Sa'id ibn Musayyab dan ulama-ulama Madinah, Al-Qasmah dan Ibrahim An-Nakhai di Irak sebagai dasar di dalam memberi fatwa. Mereka mempunyai Al-Quran, hadis, dan fatwa-fatwa sahabat. Yang pertama ada Imam Abu Hanafiyah, membatasi dasar-dasar ijtihadnya dengan menggunakan Al-Quran, hadis, dan fatwa-fatwa sahabat yang disepakati ijma' sahabi, istihsan, dan urf. Sedang fatwa-fatwa sahabat yang masih diperselisihkan, dia bebas memilih salah satunya dan tidak keluar atau menyimpang dari fatwa-fatwa tersebut. Yang kedua yaitu Imam Malik, mempunyai metode ijtihad yang jelas dengan berlandasan pada amal tradisi masyarakat Madinah. Hal itu dijelaskan di dalam kitab-kitabnya, risalah-risalahnya, syarat periwayatan hadis, serta kritikannya terhadap hadis. Dan yang terakhir yaitu ada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i sangat menguasai hukum-hukum fikih yang diwariskan oleh sahabat tabi'in dan para imam yang telah mendahulunya. Juga rekaman hasil diskusi antara aliran fikih yang bermacam-macam sehingga ia mendapat gambaran yang konkret antara fikih ahli Madinah dan fikih ahli Irak. Beliau banyak belajar dari Imam Malik tentang fikih Madinah dan banyak belajar dari Imam Muhammad bin Hasan tentang fikih Irak dan fikih Mekah yang banyak dipelajari dari Abdullah bin Abbas sewaktu beliau berdomisili di sana. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.